Kita mulai dengan memberikan kesempatan kepada Pak Fauzan, Pak Armanto sesuai dengan urutan untuk bertanya kepada pasangan calon nomor 2 dan nomor 3. Mohon para hadirin mohon tenang. Kita menyimak pertanyaan dari Pak Fauzan, Pak Armanto yang ditujukan kepada Pak One, Pak Sunarto, dan Ibu Hartini, Ibu Mulyani. Dipersilakan 1 menit dari sekarang, Pak Fauzan, Pak Armanto. Ya, terima kasih. Pertanyaan kami tujukan kepada Bapak Ono. Yang pertama, langkah awal apa yang akan Pak Ono tempuh jika langkah awal apa yang Bapak Ono akan tempuh dalam rangka untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi tingkat kemiskinan di Kabupaten Klaten. Baik, untuk kedua juga, Pak Ono ya, silakan. Oke, terima kasih Pak Fauzan. Pertanyaannya langsung tajam. Untuk mengurangi kemiskinan masyarakat, itu ada 3 konsep, Pak. Pertama, social development by individual. Artinya, social development by individual itu artinya kita memicu, mendorong masyarakat untuk bisa keluar dari kemiskinan. Caranya bagaimana? Memberikan mereka jalan, memberikan mereka kesempatan. Nah, lalu yang kedua ada yang namanya social development by communities. Artinya kita memberikan kesempatan banyak sekali komunitas-komunitas yang ingin mengentaskan kemiskinan. Beri mereka kesempatan, pihaki mereka. Yang ketiga, terus terang, jelas, maaf Pak, waktunya Anda nutupi baju biru, nutupi waktu Pak. Terima kasih Pak, dari tadi itu. Yang ketiga, pemihakan social development by government. Artinya, pemerintah itu harus ada di sana dalam mengentaskan kemiskinan. Kita bicara usia non produktif, kalau umur 15 sampai 30 tahun kita bisa berikan pekerjaan, Mbak. Tapi kalau umur 82 tahun dan janda, mau dikasih pekerjaan apapun tidak bisa. Disinilah perlunya pemihakan pemerintah harus selalu ada di sana. Jadi tidak serta-merta dengan memberikan pekerjaan atau memberikan bantuan. Jadi kita harus memilah-milah titik permasalahannya terlebih dahulu. Terima kasih, Pak. Masih ada 15 detik, Pak Sunarto ingin memanfaatkan waktu? Oh cukup, baik. Ibu Hartini. Ibu Hartini, Ibu Mulyani silakan menjawab pertanyaan yang sama. Pertanyaan dari Pak Fauzan. Pertanyaan tadi dikhususkan untuk calon nomor 2, Pak. Enggak. Sama. Satu pertanyaan untuk 2 pasangan. Ya. Pak Fauzan, kira-kira pertanyaannya adalah, kalau Ibu berdua terpilih, apa program konkret Anda untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengentaskan kemiskinan? Ya. Langkah kami ke depan untuk mengentaskan kemiskinan, kami akan melanjutkan program dari Bapak Bupati sekarang, yaitu dengan membangun rumah tidak layak huni, dan selanjutnya kami juga akan memberikan pendidikan gratis dari SD sampai SMA, atau disebut dengan wajib belajar 12 tahun secara gratis. Selanjutnya kami juga akan memberikan fasilitas keterampilan kepada para masyarakat miskin tersebut untuk diberikan keterampilan agar mereka betul-betul mempunyai skill, mempunyai keterampilan, sehingga dengan kita berikan keterampilan tersebut, kita juga akan diimbangi dengan memberikan dana agar masyarakat Kabupaten Klaten pinter dan dalam segi keuangan mereka bisa menjalankan bantuan uang yang kami berikan tersebut. Itu Pak Endarto. Ibu Hartini akan menambahkan? Ya, saya menambahkan sedikit untuk mengentaskan kemiskinan, atau saya setelah dipilih untuk calon jadi bupati, yaitu yang pertama tadi pemberian beasiswa tapi bagi siswa miskin. Yang kedua kalinya yaitu bantuan pemugaran rumah tidak layak huni atau RTRH
Dan yang ketiga, pemberdayaan desa mandiri. Yang keempat, peningkatan pendidikan dan keterampilan bagi masyarakat. Untuk mengurangi pengangguran, yaitu mendorong kemudahan masuknya investasi, kemudian menyediakan informasi lapangan kerja, dan meningkatkan kemitraan kerjasama untuk penyaluran tenaga kerja. Demikian. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan putaran kedua dari segmen yang keempat ini dengan memberikan kesempatan kepada Pak One, Pak Sunarto untuk mengajukan pertanyaan kepada kedua pasangan calon. Prof, kita punya pertanyaan yang berbeda untuk masing-masing. Iya, beda. Oke. Oh, enggak, Pak. Pertanyaannya sama, dijawab oleh dua. Oh gitu. Iya, pertanyaannya sama. Ini kaitannya individu, Pak. Ya, enggak, memang peraturannya begitu. Ya. Pertanyaan yang sama untuk kedua pasangan calon. Sama dengan pertanyaan Pak Fauzan juga. Oke. Baik, sebelum dimulai, Pak Fauzan, seperti saya sampaikan, Pak Fauzan punya kesempatan 1 menit untuk memberikan tanggapan balik. Mohon menunggu dulu. Ya. Terima kasih. Pada prinsipnya kami sepaham dengan Bapak Ono, Ibu Sri Hartini atau Ibu Sri Mulyani dalam rangka untuk melakukan pembangunan Klaten ke depan yang lebih baik, bertumbuh pada tingkat kesejahteraan masyarakat. Ini menjadi sebuah target utama. Memang pendekatan yang akan kami bangun ada 3: community approach, pendekatan kepada masyarakat dengan berbagai macam pengetahuan, motivasi, dan fasilitas yang ada lewat program-program pemerintah. Dan yang kedua, local and regional development approach, yaitu desa kecamatan menjadi pusat pertumbuhan dari segala macam sektor. Dan yang ketiga adalah ethnic and culture approach. Baik, terima kasih tanggapan baliknya. Jadi setiap pengaju pertanyaan punya hak untuk menyampaikan tanggapan balik. Sekarang kita masuki putaran kedua untuk memberikan kesempatan kepada Pak One, Pak Sunarto untuk mengajukan pertanyaan baik kepada Ibu Hartini, Ibu Mulyani, dan Pak Fauzan, Pak Harmanto. Dipersilakan. Pertanyaannya satu. Ya. Terima kasih, Prof. Jadi kita tahu bahwa untuk mengukur keberhasilan pembangunan ini bisa diukur dari IPM, Pak. IPM, kemudian pertanyaannya Indeks Pembangunan Manusia. Indeks Pembangunan Manusia. Pertanyaannya adalah, yang selama ini kita lihat indeks pembangunan manusia di Kabupaten Klaten itu seperti apa? Kemudian kalau kelak penjenengan pengemban pemerintahan, apa yang harus Anda lakukan? Terima kasih, Pak. Ya. Jadi bagaimana mengukur indeks pembangunan manusia di Klaten? Dan kemudian kalau Ibu berdua terpilih, apa yang akan dilakukan untuk memperbaiki indeks pembangunan manusia itu? Ya, jawab. Ya. Langkah kami ke depan untuk memperbaiki indeks pembangunan manusia ke depan. Yang jelas pembangunan di Kabupaten Klaten sudah terlihat bagus. Kami berdua tentunya akan melanjutkan pembangunan Kabupaten Klaten yang sudah bagus ini tentunya ke arah yang lebih baik. Kalau memang belum baik, kami berdua siap menyempurnakan pembangunan yang belum terbaik tersebut. Dan kami ke depan betul-betul ingin bersama-sama rakyat, duduk bersama rakyat untuk mendengarkan saran, masukan dari masyarakat Kabupaten Klaten, bagaimana langkah ke depan kami bisa membangun Kabupaten Klaten ini tentunya yang lebih maju, lebih mandiri, dan berdaya saing. Itu Pak Indarto. Baik. Kemudian ketika berada di tengah harus kita mendorong, menyemangati dan membangun niat baik kepada yang dipimpin. Sedangkan ketika berada di belakang, seorang pimpin harus rela mengikuti dan menyetujui kehendak yang dipimpin. Bagi kami, pemimpin harus bisa menjadi panutan rakyat dan tidak boleh melakukan perbuatan tercela, baik di hadapan masyarakat, ke depan hukum, serta di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, jika kami terpilih, maka kami akan menerapkan kepemimpinan yang bersikap aspiratif, selalu mendengar
kehendak rakyat. Terima kasih. Terima kasih. Hadirin, kita dengar bersama, kita simak jawaban Pak Fauzan Pak Harmanto. 2 menit untuk Bapak. Ya, terima kasih. Saya coba menjawab bahwa untuk IMEP, Indeks Manusia Pembangunan, ya. Indeks Pembangunan Manusia. Oh, pembangunan manusia. Ini di Klaten rata-rata 440.000, masih di bawah dengan standar UMR, Pak. Jadi kalau urutan se-Kabupaten Klaten ini nomor 11 se-Jawa Tengah. Nah, oleh karena itu kita melihat dari struktur ekonomi Kabupaten Klaten, di mana ini ada perdagangan kecil dan restoran. Ini memang perlu dipacu mereka sebagai peluang besar untuk meningkatkan pertumbuhan ekonominya lewat dengan berbagai, salah satunya adalah ekonomi kreatif, kemudian diversifikasi produk dan perluasan usaha. Ini salah satunya untuk bisa mengatasi khusus pada golongan yang punya IPM rendah. Demikian, Pak. Pak Fauzan, masih ada 50 detik, Pak. Ya, terima kasih. Saya menambahi, Pak. Jadi dalam rangka untuk meningkatkan IPM, yang mana IPM di Kabupaten Klaten masih di bawah rata-rata, ya kami bersama Bapak Sri Harmanto memiliki misi, yaitu membangun desa dan kecamatan menjadi pusat pertumbuhan. Insya Allah dengan pendampingan, pengawasan, dan fasilitas secara berjenjang terhadap UMKM yang ada di masing-masing desa, ini menjadi sebuah penggerak dalam menggerakkan laju ekonomi kerakyatan, ekonomi mikro yang ada di masing-masing desa. Insya Allah kalau itu bisa berjalan dengan baik, secara tidak langsung akan meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat yang ada di Kabupaten Klaten, akan mengurangi tingkat kemiskinan, Baik. Kita sekarang mendengar tanggapan balik dari Pak One Pak Sunarto atas jawaban dari Bu Hartini, Bu Mulyani, dan Pak Fauzan Pak Harmanto. Silakan, Pak. Terima kasih. Walaupun tadi mohon maaf Ibu jawabannya agak nggak nyambung, tapi Bu Yani agak cerdas. Artinya sebentar. Justru saya melihat Bu Yani itu agak lebih cerdas. Harusnya kemarin Bu Yani yang maju bupati. Terima kasih, Prof. Saya sangat menyayangkan. Jadi kedua jawaban ini sebetulnya harus banyak belajar lagi tentang undang-undang nomor yang terkait dengan ini. Maka yang perlu diperhatikan adalah Undang-Undang nomor 3 tahun 2014, Pak. Saya membaca tabel, jadi Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Klaten tahun 2010 sampai 2014 ini memang ada peningkatan, Pak. Kemudian peningkatan ini pada akhir 2014 yaitu 75,25. Baik, terima kasih. Kita masuki putaran ketiga dari segmen yang keempat ini dengan memberikan kesempatan kepada Bu Hartini dan Bu Mulyani untuk menyampaikan pertanyaan kepada Pak Fauzan Pak Harmanto dan Pak One Pak Sunarto. 1 menit untuk pertanyaan, dipersilakan. Kebijakan apa yang akan ditempuh untuk mengurangi perubahan luasan penggunaan tanah pertanian ke non-pertanian, mengingat Klaten dinyatakan sebagai daerah penyangga pangan? Pak Fauzan dulu, Pak Fauzan Pak Harmanto, soal alih fungsi lahan. Terima kasih. Jadi memang penggunaan lahan tiap tahun kita ada pengurangan. Namun ini bisa kita arahkan khususnya kepada pembangunan perumahan. Ini modelnya adalah vertikal, Pak, padat. Jadi kita arahkan sana. Kemudian yang kedua, ini tentunya juga harus mengikuti Undang-Undang
23 tahun 2014 ya, bahwa untuk pembangunan perumahan ini tidak boleh lebih dari atau tidak kurang dari 3 hektar. Dan itu pun sesuai dengan menjadi kewenangan penuh dari pemerintah daerah, artinya kita menyesuaikan apa yang jadi ketentuan-ketentuan pemerintah daerah. Pak Fauzan, masih 1 menit Iya, 15 detik. kami akan berusaha mewujudkan green zone, artinya lahan hijau itu minimal itu 30% dari zona atau lahan yang ada di Kabupaten Klaten. Karena saat ini green zone yang ada di Kabupaten Klaten masih di bawah rata-rata yang seharusnya minimal 30%, tapi baru kurang lebih sekitar 20%. Nah, ini menjadi semangat kami dalam rangka untuk meningkatkan sektor perekonomian dengan menerapkan regulasi zona atau perda RT RW itu sebaik-baiknya. Jangan sampai zoning yang sudah ditetapkan pertanian, pemukiman, industri ini disalahgunakan, tidak sesuai dengan fungsi atau aturan yang ada menikah. Itu. Baik. Terima kasih. Kita berikan kesempatan kepada Pak One, Pak Sunarto untuk menjawab pertanyaan Ibu Hartini, Ibu Mulyani. Silakan. Ya, terima kasih Ibu Hartini. Tanah pertanian berkurang itu karena sulitnya hidup sebagai petani. Jadi setiap bulan tuh mereka selalu tekor, apalagi kalau padinya sudah dihantam hama. Kita bisa meniru di negara maju seperti Taiwan atau Jepang, itu lahan pertanian mendapatkan gaji. Jadi yang disubsidi itu bukan pupuk, tapi lahannya. Selama lahannya, maaf, Anda mau maju silahkan. Cerdas Pak. Jadi lahannya itu diberi subsidi. Selama lahan itu masih menjadi lahan pertanian, maka petani bisa hidup dengan layak setiap bulan. Monggo benar. Pak Sunarto. Ya, kemudian di samping itu Prof, yang perlu diperhatikan bahwa kita sudah punya guidance tentang Perda RT RW, Rencana Tata Ruang Wilayah. Kemudian kita punya lahan pertanian 33.245 hektar. Oleh karenanya itu sebagai pedoman untuk kita kelola sektor pertanian dari lahan yang produktif itu. Kemudian dari situ maka yang perlu diperhatikan adalah bagaimana kesediaan air. Apakah infrastruktur yang menghubungkan sumber air kepada air yang dibutuhkan oleh pertanian ini sudah merupakan satu kebutuhan pokok. Kemudian yang perlu kita evaluasi lagi, apakah ketika petani untuk memberikan pemberdayaannya mampu untuk mengelola pola tanam, pola produksi, pasca panen dan seterusnya. Oleh karenanya, kalau rakyat memberi mandat pada One Krisnata Sunarto, maka hal ini menjadi prioritas utama. Kita akan evaluasi sesungguhnya apa yang salah tentang pertanian di Kabupaten Klaten. Konon Klaten sebagai lumbung pangan Jawa Tengah. Kemudian sekarang terjadi sebaliknya. Kemudian ini Ibu Hartini, Ibu Mulyani untuk memberikan tanggapan balik atas jawaban dari kedua pasangan calon. Dipersilakan. Ya, menurut kami untuk mempertahankan tanaman pertanian ke non pertanian yaitu perlu perlindungan tanah petani. Yang kemudian penguatan kelembagaan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah BPKD agar mampu mengendalikan pemanfaatan ruang. Kemudian pengendalian pemanfaat ruang melalui penyusunan rencana detail penempatan peraturan zonasi. Kemudian perizinan, pemberian intensif serta pemberian sanksi yang tegas terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang. Monggo silakan. 9 detik, Bu Mulyani. Menurut Pak One tadi
Hadirin yang saya hormati, telah kita lalui bersama segmen yang keempat. Kita akan masuk ke segmen yang terakhir atau segmen kelima, di mana masing-masing pasangan calon punya waktu 2 menit untuk menyampaikan pernyataan penutup atau closing statement. Sesuai dengan urutan, kembali kepada Pak Fauzan Pak Armanto, 2 menit closing statement. Dipersilakan. Ya, terima kasih kepada moderator. Yang pertama, saya ingin menyampaikan beberapa pesan kepada masyarakat, khususnya kami bersama pasangan calon yang lain. Yang pertama, mari kita jadikan pilkada tahun 2015 ini benar-benar sebagai gerbang untuk menyongsong perubahan. Jangan sampai pilkada 2015 ini semata-mata hanya untuk mencari kekuasaan atau melanggengkan kekuasaan, tapi jadikan pilkada tahun 2015 ini benar-benar untuk mewujudkan kabupaten Klaten ke depan yang lebih baik. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Yang kedua, kami sampaikan kepada generasi muda Klaten, sudah saatnya kita bangun, sudah saatnya kita berkarya. Muda berkarya, Klaten sejahtera. Di tangan kitalah nasib Kabupaten Klaten ke depan. Subhanul yaum rijalul ghad. Pemuda saat ini tulang punggung masa yang akan datang. Dan yang ketiga, kami sampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada para relawan yang telah membantu kami di tengah-tengah keterbatasan kami. Alhamdulillah, tahap awal kita mampu mengukir sebuah sejarah, tidak hanya di Klaten, tapi seseluruh raya. Adanya pasangan calon bupati yang berangkat dari rahimnya rakyat. Tinggal tanggal 9 Desember. Semoga Faham dengan nomor urut 1 mendapatkan perolehan suara terbanyak dan terpilih menjadi Bupati Klaten periode 2016-2021. Amin. Baik. Mohon perhatian. Kita lanjutkan dengan memberikan kesempatan kepada Pak One, Pak Sunarto untuk menyampaikan pernyataan penutup. 2 menit, Bapak. Oke, terima kasih. Sebelum saya tutup menanggapi Bu Yani tadi, Bu, kalau pengaruh baik itu tidak ada salahnya dicontoh, Bu. Seperti agama Islam datang dari Arab tidak ditolak. Begitu juga pertanian datang dari, silakan. Apabila pertanian tadi baik, kita contoh, Pak. Hadirin yang kami hormati, pendengar radio dan pemirsa TVRI, sesuai falsafah Jawa, kami berjalan dari timur ke barat. Kita melihat jalan yang rusak, kami ikut merasakan. Kita mendengar tunjangan kesra WB, kita mendengar permasalahan seragam di sekolah, kita mendengar sulitnya mencari prestasi di pegawai negeri tanpa biaya. Kami mendengar itu semua. Dan untuk semua masyarakat, monggo uraan enggak apa-apa. Untuk masyarakat, besok akan terjadi kemungkinan money politik. Terus bagaimana? Terima saja duitnya, tapi tetap nyoblos nomor 2. Ya, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, para pendengar radio dimanapun Anda ada, penonton yang saya hormati, bahwa pemilihan bupati dan wakil bupati bukan merupakan penjagaan persoalan. Pemilihan bupati dan wakil bupati bukan menyelesaikan semua persoalan, tetapi demokrasi ini adalah awal dari semua yang harus kita lakukan. Oleh karenanya, kalau ibu bapak sekalian sudah paham, kemudian berhati mulia, maka besok tanggal 9 Desember nyoblosnya nomor 2 supaya Baik,
Baik. Kita mohon perhatian. Kita simak sekarang pernyataan penutup dari Ibu Hartini dan Ibu Mulyani. 2 menit. Ya, terima kasih Pak. Yang pertama yang perlu kami sampaikan, ucapan terima kasih kepada jajaran KPU dan Bapak Moderator yang telah menyelenggarakan acara debat pada pagi hari ini. Yang selanjutnya, kami adalah salah satu keterwakilan perempuan dalam kompetisi pilkada di Klaten ini. Ke depan, kami akan mengikut sertakan kaum perempuan dalam pembangunan di Kabupaten Klaten ini yang maju, yang mandiri, dan berdaya saing. Selanjutnya, kami juga akan mewujudkan Kabupaten Klaten yang bersinar desanya, bersinar kecamatannya, bersinar kotanya. Akhirnya, selamat berjuang untuk semua kandidat. Mari kita bersaing secara sehat. Kita ciptakan pilkada damai yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menitipkan amanah kepada kami berdua, hati mulia. Mengurus tata pemerintahan tidak saja dibutuhkan kepandaian berdiplomasi, tidak sekedar mengucap janji, tetapi diperlukan bukti. Kami, hati mulia, hadir untuk memberikan bukti, mewujudkan harapan masyarakat untuk Klaten yang tata titi tentrem kerto raharja. Apa yang masih kurang akan kami perbaiki, dan yang apa yang sudah baik akan kami lanjutkan. Kami tidak ada artinya tanpa dukungan masyarakat. Untuk itu, pastikan nomor 3 menjadi pemenangnya. Pilih nomor 3, Sri Hartini, Sri Mulyani akan tulus mengabdi, mengemban amanah kepercayaan masyarakat dengan semangat penuh hati mewujudkan Klaten yang maju, mandiri, dan berdaya saing. Merdeka! 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 Hadirin yang saya hormati, sudah kita ikuti seluruh rangkaian debat putaran kedua. Semoga menjadi referensi untuk Pilwabuk tanggal 9 Desember 2015. Kita beri tepuk tangan untuk ketiga pasangan calon kita. Terima kasih kepada seluruh hadirin yang sudah mengikuti acara dengan baik. Terima kasih kepada KPU, terima kasih kepada tiga pasangan calon kita. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Masih ingin mendengarkan pantun penutup saya? Dari Prambanan ke Karangtau, menyusur kampung, mengayuh sepeda. Kita pilih pemimpin dengan legowo untuk Klaten yang makmur dan sejahtera.